Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahtrawis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan sholawat serta salam semoga tercurah terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang cahaya bagi seluruh umat manusia. Dari langit yang luas, dari cahaya yang turun ke bumi, kita memulai perjalanan ini. Perjalanan menuju pemahaman tentang makna sejahtera dalam pandangan Islam. Bukan sekadar harta, bukan sekadar kemewahan, tapi ketenangan yang menetap di dada dan keberkahan yang tumbuh dalam kehidupan. Saudaraku, seringkali kita mendengar kata sejahtera. Namun, apa sebenarnya makna kesejahteraan dalam Islam? Apakah sekadar kaya, memiliki rumah, kendaraan, fasilitas, jabatan, dan status sosial? Atau apakah kesejahteraan itu sebuah keadaan di mana batin yang tentram, yang membuat manusia merasa cukup, merasa damai, dan dekat dengan Tuhan Allah sebagai penciptanya? Saudaraku, seringkali dunia mendefinisikan kesejahteraan sebagai kelimpahan harta. Namun, Al-Quran memulai dari hal yang lebih dalam. Keadaan hati, keadaan jiwa, keadaan hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhannya, dengan penciptanya. Dalam Islam, kata untuk kesejahteraan sejati adalah al-falah. Al-falah bukan sekadar berhasil dalam ukuran material, dalam ukuran duniawi. Al-falah adalah kemenangan yang menyatukan antara dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat pertama, Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Ayat ini bukan sekadar pujian atau sanjungan kepada orang-orang yang beriman, tetapi ini bentuk struktur kesejahteraan bahwa orang yang beriman merupakan orang yang berakhlak, orang yang menjaga amanah, orang yang menjaga dan menjalankan kehidupannya dengan baik dan benar, sehingga
Orang yang beriman insya Allah akan kembali pada penciptanya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hati dan jiwa yang selamat. Al-falah bukan hanya kesuksesan dunia, tetapi kemenangan total. Selamat di dunia, begitu pula selamat di akhirat. Bahagia lahir, damai batin, tentram jiwa, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak pernah memisahkan dunia dan akhirat. Sekali lagi, Islam tidak pernah memisahkan dunia dan akhirat. Tidak pernah memisahkan harta dan ibadah. Tidak pernah memisahkan kemajuan dan ketakwaan. Keduanya adalah satu jalan, satu harmoni, satu tujuan. Lalu, siapakah yang bisa meraih al-falah? Siapa yang bisa meraih kesejahteraan yang sejati? Al-Quran melanjutkan pada surat yang sama dengan ayat kedua. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Mu'minun ayat 2. Kesejahteraan dalam Islam bermula dari hati yang terhubung dengan ilahi. Namun, dalam menjalani kehidupan ini dan untuk mencapai al-falah bukan perkara mudah. Pasti kita akan menemui banyak rintangan, banyak halangan, dan semua itu bagian dari sebuah ujian kehidupan. Namun, ujian tidak selalu dalam bentuk musibah ataupun penderitaan. Keberlimpahan harta dan hidup dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan pun bagian dari ujian itu sendiri. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Mulk ayat 2. Hidup bukan tempat istirahat. Hidup adalah medan ujian. Dan ujian bukan untuk menjatuhkan kita. Ujian untuk menguatkan kita, meninggikan kita, memurnikan kita. Allah tidak menguji untuk melemahkan. Allah menguji untuk menaikkan derajat kita. Hari ini banyak negara mengukur kesejahteraan dengan GDP. Semakin besar ekonomi, semakin dianggap maju, semakin dianggap sejahtera. Namun, apakah masyarakatnya damai?
Apakah keluarganya utuh dan harmonis? Apakah moral dan akhlaknya tumbuh? Apakah ada cinta, kasih, sayang, dan kepedulian? Inilah yang hilang. Islam mengingatkan, kekayaan bukanlah banyaknya harta benda. Kekayaan adalah kayanya jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesejahteraan bukan menumpuk materi, tetapi selaras, seimbang, dan membawa manfaat. Sementara itu, maslahah adalah kesejahteraan sosial. Maslahah berarti segala sesuatu yang membawa kebaikan dan menghilangkan kerusakan bagi seluruh manusia. Maslahah adalah inti kesejahteraan sosial dalam Islam. Maslahah berarti segala hal yang membawa kebaikan dan menghilangkan kerusakan bagi manusia. Ulama besar Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahah memiliki 5 pilar yang merupakan 5 pilar pondasi peradaban Islam. Yang pertama, hifz al-din atau menjaga agama. Yang kedua, hifz al-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifz al-aql atau menjaga akal. Yang keempat, hifz an-nasl atau menjaga keturunan dan keluarga. Dan yang kelima, hifz al-mal, menjaga harta. Inilah pondasi kesejahteraan Islam. Bila 5 hal ini tegak, maka masyarakat menjadi makmur lahir dan batin. Dan ketika kesejahteraan pribadi bertemu dengan kesejahteraan sosial, maka lahirlah masyarakat yang hidup dalam maslahah, masyarakat yang saling menjaga, saling menguatkan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kesejahteraan yang tidak menjaga iman adalah hampa. Kesejahteraan yang tidak menjaga jiwa adalah rapuh. Kesejahteraan yang tidak menjaga akal adalah gelap. Kesejahteraan yang tidak menjaga keluarga adalah kosong. Kesejahteraan yang tidak menjaga harta adalah sia-sia. Maka kesejahteraan dalam Islam adalah perjalanan batin, perjalanan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan yang menenteramkan diri, perjalanan menyucikan hati. Dan Allah menjelaskan sifat orang yang meraih al-falah. Ada ketenangan dalam sholatnya, ada kebeningan dalam lisannya, ada kesucian dalam hatinya. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk bukan hanya gerakan. Khusyuk adalah keadaan jiwa yang sadar akan kehadiran
Allah penciptanya. Maka kesejahteraan dimulai dari hati yang kembali pulang. Allah memberi janji bahwa siapa yang mendekat kepadanya, hati mereka akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Namun ketika manusia berpaling dari Allah, maka dunia akan terasa sempit meski hartanya berlimpah. Dan ini sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, "Wa man arada an zikri wa inna lahu maisatan dongkau wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha 124. Perhatikan, sempit walaupun memiliki uang melimpah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Adapun orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Rasulullah bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Maka kesejahteraan sejati adalah kesejahteraan yang berakar pada ibadah, pada iman, pada kesadaran akan Allah. Inilah al-falah. Saudaraku, ada saat di mana manusia berhenti dari hiruk pikuk dunia, diam, hening, dan kembali mendengar suara jiwanya sendiri. Di sanalah kita menemukan bahwa kesejahteraan tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam, dari hubungan kita dengan Allah yang maha lembut. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Kedekatan ini yang memberi kekuatan, yang memberi ketenangan, yang memberi makna dalam setiap
langkah kita. Lalu, bagaimana kesejahteraan itu membumi dalam kehidupan? Ia tampak dalam akhlak, dalam cara kita memperlakukan manusia lain, dalam kasih sayang, dalam keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya lapar. Hadis riwayat Tabrani. Kesejahteraan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga menjamin orang lain tidak terzalimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka kesejahteraan Islam bukan individualistis. Ia bersifat komunal, sosial, menyeluruh. Ia hidup dalam masyarakat yang saling menguatkan. Jadi, jelas, Islam tidak menolak harta. Islam mengatur harta agar menjadi berkah. Berkah berarti bila sedikit mencukupi, tetapi bila banyak tidak membuat kita lupa. Dan ketika hati-hati yang sejahtera itu berkumpul, maka lahirlah peradaban. Peradaban yang tidak hanya maju, melainkan beradab. Inilah al-falah dan maslahah. Bukan sekadar teori, bukan sekadar konsep, tetapi jalan hidup, jalan kembali kepada Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kelembutan dan penuh kedamaian. Islam adalah agama kasih sayang. Islam adalah agama keadilan. Islam adalah agama keamanan. Islam adalah agama kemanusiaan. Dan ini bukan teori. Ini adalah jalan hidup. Saudaraku, kesejahteraan Islam bukan sekadar hidup enak. Kesejahteraan adalah hidup yang benar. Benar di hadapan Allah, benar di hadapan manusia, benar di dalam hati dan jiwa. Al-falah adalah kemenangan jiwa. Maslahah adalah kemenangan masyarakat. Dan ketika keduanya menyatu, maka lahirnya bangsa yang sejahtera, berakhlak, dan diberkahi. Saudaraku, kita telah berjalan bersama dalam satu perjalanan batin hari ini, dari dunia yang bising kembali mengenal makna kesejahteraan yang datang dari Allah. Maka mari kita tundukkan hati, kita pulang kepada Allah dengan penuh kelembutan. Allahumma, wahai Tuhan yang maha lembut pada setiap jiwa,
Lembutkanlah hati kami, agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu dalam hidup ini. Ya Allah, kami terlalu sering mengejar dunia hingga lupa bahwa Engkaulah sumber segala ketenangan. Maka hari ini kami kembali dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang ingin pulang kepadamu. Ya Allah yang Maha Menjaga, sejahterakanlah hati kami sebelum Engkau sejahterakan hidup kami. Sejahterakan keluarga kami, tetangga kami, kampung halaman kami, negeri yang kami cintai ini. Jadikanlah negeri ini negeri yang damai, negeri yang Engkau ridhoi, negeri yang Engkau berkahi, negeri yang Engkau lindungi dari keburukan, dan Engkau penuhi dengan kebaikan. Ya Allah, jangan biarkan hati ini keras, jangan biarkan jiwa ini kering, jangan biarkan hidup ini jauh dari-Mu. Bimbinglah kami, peluklah kami, pulangkan kami kepadamu dalam keadaan Engkau ridho, dan kami pun ridho pada ketetapan-Mu. Rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Amin ya Rabbal Alamin. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat, merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Akan kita lanjutkan perjalanan ini di episode berikutnya. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tetapi mendalam, hidup, menyentuh, dan mengubah. Insya Allah, episode berikutnya akan kita lanjutkan dengan tugas Khalifah fil Ard, manusia sebagai pengelola kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.